Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, rahimakumullah. Mari kita syukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam majelis taklim kita. Alhamdulillah setelah kemarin kita juga melakukan penyegaran dengan outbound bersama sehingga alhamdulillah keakraban tercipta juga dengan pikiran yang fresh. Kemudian kita syukuri juga bahwa hampir 1 tahun majelis tilawah kita, qiraatul Quran, membaca Quran kita hampir 1 tahun. Ini perlu kita syukuri dan perlu kita sampaikan juga bahwa fadilah atau keutamaan pahala yang kita dapatkan insya Allah termasuk amalan yang utama. Ketika kita membaca Al-Quran, maka 1 huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan. Rasulullah menerangkan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf. Walakin tetapi alifun harfun, alif itu 1 huruf, wa lamun huruf, wa mimun huruf. Jadi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sehingga ketika kita membaca alif lam mim, maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan, 30 hasanah. Coba bayangkan atau tidak bayangkan ya, dihitung saja misalnya. Walaupun kita tidak hitung-hitungan. Tetapi ini merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maha murahnya Allah memberikan pahala kepada hambanya. Sehingga ketika kita membaca ini luar biasa, tadi sudah berapa huruf yang kita baca. Al-Fatihah sendiri itu sekitar 300 huruf. Jadi membaca Al-Fatihah tadi sudah 3000 kebaikan. Sementara kita sudah mendapat hampir malam ini setengah juz ya paling tidak ya. Setengah juz. Itu kan luar biasa. Insya Allah kita akan mendapatkan fadilah yang banyak. Kemudian masih nanti kita tambah untuk sedikit mengkaji tentang ilmu-ilmu fikih berkaitan dengan ibadah kita. Malam hari ini nanti kita tidak akan lama, kira-kira sampai jam 12. Ini aja PTS lah ucul. Ya 21 lebih 15 menit ya. Itu selak letrep. Kesuwen nih. Isra konsentrasi ini. Ya kemarin kita sudah bahas tentang tata cara. Jadi kaifiyat. Bagaimana caranya berwudu itu sudah kita bahas. Sekarang kita bahas tentang hukum-hukumnya. Karena kita harus tahu hukum karena nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kita harus istilahnya harus tahu ketika berada pada kondisi itu kita harus bagaimana. Sehingga kalau kita tahu itu akan lebih mudah. Dalilnya bahwa wudu itu disyariatkan di dalam kitabullah dan sunnah. Jadi di dalam Al-Quran sendiri itu bahkan jelas. Kalau sholat itu misalnya perintahnya umum ya, aqimis sholat. Tegakkan sholat, kerjakan sholat. Tapi kalau wudu itu justru malah lebih detail. Justru lebih detail. Ada di dalam surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, jika kamu berdiri hendak salat, fasilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian ilal marafiq, sampai ke siku. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepalamu. Wa arjulakum, dan basuhlah kedua kakimu ilal ka'bain, sampai ke mata kaki.
Jadi lebih detail malahan kalau di wudu, dan detailnya itu ada di dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran ini menjadi satu yang wajib memang ada tertulis dalam Al-Quran itu. Adapun yang sunnah-sunnah nanti kita kaji bersama-sama. Fadilahnya banyak ya. Fadilahnya banyak. Satu, misalnya Rasulullah pernah menyampaikan bersabda, ala atulukum ala ma yamhullahu bihi al khotoya. Maukah aku tunjukkan kepadamu apa-apa yang dapat menghapus, yang Allah akan menghapus dengannya itu kesalahan atau dosa. Wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah akan mengangkat derajat. Qalu, maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala Rasulullah kemudian bersabda, nah, yang pertama itu adalah isbahul wudu alal makarihi, yaitu bersungguh-sungguh di dalam wudu padahal pada kondisi yang agak susah. Jadi, kondisi yang misalnya sangat dingin sekali, tetapi wudu kita itu wudu yang sempurna. Seperti yang kemarin kita sampaikan di minggu 2 minggu yang lalu. Jadi dalam kondisi yang susah, maka katakanlah kita kena air itu merinding luar biasa, saking dinginnya, tapi kita tetap berwudu dengan sempurna, maka Allah akan menghapus kesalahan kita. Di hadis yang lain itu diterangkan lebih detail lagi bahwa setiap kita membasuh wajah maka akan terhapus dosa-dosa mata. Jadi misalnya siang tadi itu sing doning dalan numpak motor mak sliwer ana cah wedok nganggo kathok cekak. Terus misalnya ya sak ngetke iki ya pertama lihat tanpa sengaja itu enggak apa-apa. Ini kok dimatke terus, nah, itu dosanya di situ. Maka insya Allah kemudian kita istighfar ya, kemudian kita termasuk salah satunya adalah dengan cara berwudu ini akan menghilangkan dosa pandangan. Tapi jangan kemudian itu menjadi senjata sengaja. Ini rumus yang kadang-kadang diinceng. Rapopo ndelok ira apa, sing penting kok rampung kuwi wudu. Tapi ndelok bar kuwi wudu. Itu kalau disengaja beda. Kalau sengaja itu ya harus tobatnya ya. Nah, tobat itu kan jangan tobat sambel. Kita itu memang disadari kita itu adalah manusia ya. Manusia itu kan tempatnya salah. Al insanu mahalul khata'. Manusia itu tempatnya salah. Tetapi bukan berarti kemudian kita ngumbar terus kesalahannya seperti itu. Sikapnya adalah ketika kita menemui saudara kita yang sedang salah itu nggak boleh diolok-olok. Jadi kalau ada saudara kita sesama muslim itu sedang khilaf, nggak boleh diejek, nggak boleh diolok-olok. Kewajiban kita sebagai sesama muslim adalah mengingatkan tawasau bil haq, berarti saling berwasiat di dalam kebaikan. Itu tidak boleh kita mengolok-olok gini dan sebagainya. Tidak boleh. Karena kita itu kan kita kan semuanya pasti punya salah sendiri-sendiri. Aib kita itu kan alhamdulillah ditutupi oleh Allah. Coba kalau saat ini aibnya dibuka kabeh malah ora wani ngaji. Karena apa? Semuanya malu manusia itu. Tetapi memang hikmahnya Allah itu menutup agar kita tidak mengumbar satu kesalahan, kemudian juga bisa menjaga diri, kemudian Allah menjaga kehormatan manusia. Itu salah satunya itu ya. Salah satunya adalah bisa untuk menghapus kesalahan. Kemudian di kemarin juga kita sampaikan tentang tanda. Jadi tanda namanya hurah itu tanda putih bekas wudu. Jadi tanda putih bekas wudu itu sebagai cara Rasulullah nanti mengenali kita. Karena Rasulullah itu ditanya, ya Rasulullah kalau dengan kami para sahabatnya yang kenal, bagaimana dengan umat engkau yang engkau sudah wafat, tapi umatmu akan sampai akhir zaman itu bagaimana engkau mengenali? Maka Rasulullah gambarke itu
Bagaimana kalau dalam sekumpulan kuda hitam itu nanti ada kuda putih. Beberapa kuda putih, padahal di situ ada kuda hitam banyak. Kelihatan nggak? Ya jelas kelihatan. Nah nanti umatku akan datang itu membawa tanda putih. Jadi kita itu nanti di sekian banyak manusia di padang mahsyar, itu nanti insya Allah kita akan dikenali oleh Rasulullah untuk mendapatkan syafaat. Itu salah satunya adalah dikenali dengan bekas wudhu. Di hadis yang lain itu bekas sujud. Jadi makanya Rasulullah itu mempersilahkan kalau kita itu mau memperpanjang tanda putihnya. Jadi misalnya wudhu itu kan sampainya ke siku ya kemarin. Tapi sampai ke lengan, pangkal lengan boleh enggak? Boleh, sebagai tanda itu tadi. Misalnya kaki hanya sampai mata kaki sebenarnya, sampai ke di atas kemiri. Tapi kalau mau sampai lutut juga boleh. Dengan tujuan bahwa kita berharap tanda putih kita itu akan semakin banyak. Nah, ini termasuk termasuk rahasia, tapi rahasia umum. Rahasia bagi umat lain, tapi bagi kita umat Islam harus tahu. Itu fadilahnya. Kemudian hukum berikutnya adalah berkaitan dengan fardu yang wajib. Jadi yang wajib di dalam wudhu itu apa? Satu, niat. Niat itu sekali lagi kemarin kita sampaikan kalau yang ada lafal secara khusus itu ya niat umroh dan haji. Umroh dan haji itu ada niat lafalnya. Tapi lafal itu artinya harus diucapkan. Tapi kalau yang lain seperti sholat, wudhu itu ada di dalam hati ini yang pokok. Menurut mazhab Syafi'i itu boleh melafalkan dengan tujuan untuk membantu hati. Jadi ben atine iki manum kadang-kadang harus diucapke dengan dengan lisan bahkan bersuara. Itu menurut Imam Syafi'i diperbolehkan. Makanya ketika tujuannya untuk membantu hati, maka seyogyanya kita tahu maknanya niat. Ya, maknanya niat. Ya, sholat barang itu juga harus tahu maknanya. Jadi kalau mau misalnya pakai usoli ya silakan aja usoli. Tapi ya bedakan misalnya wajib ya usoli fardol, nek sunat ya usoli sunatan, ora wajib sunat kok usoli fardol kabeh. Jadi harus ada harus ada bedanya. Tapi sebenarnya hakikatnya niat itu ada di dalam hati. Dan tidak termasuk fardu melafalkan niatnya, tidak termasuk. Kalau dulu waktu TPA itu biasanya kan pakai lagu nawaitu wudu alirofil hadabil al aswari fardhu lillah ta'ala. Ngajari cah TPA ini ben. Itu waktu saya masih Pak Busrawi dulu yang ngajar ini. Yang pertama niat, yang kedua ghuslul wajhi min a'lal jabahah ila muntahat daqon. Membasuh wajah dari atas batuk sampai kepada akhir dari dagu. Ya ini wajah, batasan wajahnya di sini. Ya kemarin sudah kita bahas caranya, ini kita sampaikan hukum-hukumnya. Ini wajib. Jadi kalau kita wudhu tidak membasuh wajah, maka tidak sah. Yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Ya, sampai ke siku. Jadi kalau sampai ke siku otomatis siku harus basah. Siku harus basah. Dan wajib, kalau sikunya tidak basah berarti belum sampai. Karena di Quran sendiri dijelaskan wa aidiyakum ilal marofik, dan basuhlah kedua tanganmu sampai ke siku. Jadi sampai sikut itu adalah wajib. Jadi tidak boleh ditinggal. Kalau seandainya siku itu tidak basah, maka wudhunya belum sah. Kalau wudhunya belum sah berarti sholatnya belum sah. Kemudian yang keempat, mashur ra'si minal jabhati ilal qafa.
mengusap kepala dari ini dari yang tadi, jadi batas yang belum kena di wajah bagian atasnya itu menjadi wilayahnya kepala sampai ila kofa, sampai ke tengkuk ini. Jadi yang dibasuh itu sekali lagi yang diusap itu adalah kepala, bukan rambutnya ya sebenarnya. Nek randi rambut ya ora apa-apa, wong sing diusap bukan rambut. Tapi kalau seandainya ada rambut itu bagian dari kepalanya sampai ke sini saja. Jadi misalnya kita tidak harus sampai di apa? Tidak harus sampai di gini loh. Kaya wong keramas itu enggak. Karena bedanya adalah di sini diusap. Ya, diusap. Bedanya basuh dengan usap, kalau basuh itu ada air yang menggenang, kalau usap cukup basah. Jadi kalau misalnya kita ambil air untuk membasuh wajah, maka ini harus ada airnya di sini, kemudian dibasuhkan ke wajah. Kalau misalnya kita buang, ini basah airnya, kemudian diusapkan, ini baru mengusap. Dan wajah itu tidak mengusap, tapi membasuh. Tapi kalau kepala itu mengusap, sehingga airnya bisa dibuang, ini tangannya basah, ini diusapkan ke kepala. Dari depan sampai ke tengkuk. Ini sekilas karena kemarin sudah kita bahas namanya, biar kita tahu mana yang wajib. Ini wajib ya, yang fardu-fardu. Kemudian ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Mata kaki itu ya di atas kemiri. Tapi kalau mau saya lagi tadi, kalau kita mau keutamaan itu kita angkat sampai ke lutut itu juga diperbolehkan. Tetapi misalnya wanita ini beda lagi, karena wanita itu aurat kaki itu termasuk aurat, maka ketika mau naikkan ya lihat-lihat sikon. Artinya dia wudhu di tempat terbuka atau bagaimana, maka diminimalisir untuk terbuka atau terlihatnya aurat oleh orang lain. Kemudian yang keenam, tertib itu urut. Jadi itu sudah urutan, itu sudah harus. Makanya kan dalam keterangan-keterangan hadis-hadis itu menggunakan summa. Kemudian. Ya. Ini menunjukkan makna tertib, dan ulama sudah sepakat bahwa tertib itu bagian dari wajibnya. Jadi tidak boleh kita, waduh sikilku reget ya, nak sikil sik lah. Sikilnya dibasuh sik, kemudian agak munggah, bar sikil, kemudian tangan mengusap kepala dari dewe raup misalnya. Itu tidak boleh yang seperti itu, karena tertib itu bagian dari fardu. Kemudian al-mualah itu melakukan wudhu dalam satu rangkaian waktu, jangan diputus. Jangan sampai misalnya kita agak wudhu, basuh terus katanya tuh pilih, wingi terus jagongan, padahal lagi basuh wajah. Selesai itu, rampung le omong-omongan, bali meneh langsung membasuh tangan. Itu tidak boleh. Harus satu rangkaian. Dari membasuh wajah, terutama yang wajib ya, Jadi mulai awalnya itu kan niat, kemudian niatnya. Nanti ada yang sunnah juga membaca bismillah. Tapi yang wajib dulu. Itu dari niat, karena niat itu kan sesaat anunya itu. Jadi tidak niat dari jauh misalnya aku arep wudu, aku niat saiki, itu enggak, tapi niatnya itu sesaat menjelang. Nah, mulai itu sudah rangkaiannya diselesaikan sampai ke membasuh kedua mata kaki. Sampai ke situ. Kecuali kedaruratan itu misalnya begini. Kita mengambil air di bawah sumur misalnya, embernya kecil sekali. Kemudian dipakai wudhu agak untuk separuh, rampung entek. Kita ngambil lagi, maka boleh diteruskan. Kalau itu di bulan baleni rampung-rampung, baleni entek meneh, baleni entek. Tapi kalau kasus seperti itu boleh mengambil lagi. Jadi agak terputus misalnya karena ada hajat yang berkaitan dengan wudhu. Bukan hajat di luar wudhu. Misalnya ada orang datang, kemudian jagongan,
Padahal kita sudah membasuh tangan, rampung jagongan, kemudian mengusap kepala. Maka itu tidak diperbolehkan. Nah, itu masuk kategori wudu. Kemudian yang termasuk sunnah. Yang pertama adalah membaca tasmiyah, membaca bismillah. Kalau kita wudu diawali dengan pada saat ini, ya, membasuh kedua tangan, maka hendaknya sambil membaca bismillah. Kecuali wudunya di dalam kamar mandi yang ada WC-nya. Yang biasa di situ untuk buang air. Yang biasa di situ buang air. Bagaimana tidak membaca tetapi bacanya di dalam hati, tidak dilisankan. Yang kedua, yang termasuk sunnah adalah membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam air. Maksudnya sebelum dimasukkan dalam air ini gambaran untuk wudu yang pakai genangan, air genangan. Seperti di pondok-pondok yang tradisional misalnya, itu masih nek wudu itu dicelupke. Tapi sekarang kan kita sudah dengan teknologi, sekarang udah pakai keran ya. Tapi itu memang kesunahan awal itu dibersihkan dulu kedua tangan, kedua telapak tangan. Termasuk sebenarnya adab ketika dulu saya sampaikan ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur hendaknya yang pertama dibasuh adalah kedua telapak tangan. Karena telapak tangan itu nanti akan kita gunakan untuk macam-macam. Gurau, macam-macam. Sebelum dipakai maka hendaknya dibersihkan. Karena kita tidak tahu tangan kita itu tadi malam nginep neng ngendi. Kita nggak tahu. Maksudnya nginep neng itu kan iso ning kono, iso nyelempit, iso macam-macam. Karena kebiasaan masing-masing. Maka pertama yang dilakukan adalah membasuh kedua telapak tangan. Kemudian siwak, gosok gigi. Sekarang sebenarnya kalau mau pakai siwak sudah dijual banyak. Pakai kayu ya, siwak itu pakai kayu dan kayu itu mengandung fluoride. Kalau kita dapatnya di pasta gigi, kalau itu langsung di kayunya itu sudah ada zat fluornya yang untuk menguatkan email. Jadi lapisan tipis di dalam gigi kita. Kalau lapisan email itu hilang, kerowok menurut saya. Jadi giginya mudah kropos. Nah, terutama untuk wudu itu hendaknya kita bersiwak. Setiap saat bersiwak. Pakai ya itu kalau mau pakai yang siwak praktis itu tanpa sangu sudah ada itu. Kemudian almat madoh, berkumur, itu juga termasuk termasuk sunnah, berkumur. Istinsyak wal istinsar, berkumur, menyedot air lewat hidung dan mengeluarkan. Jadi hidung ini termasuk yang kita bersihkan sebelumnya. Syukur mampu itu dengan satu hirupan. Jadi kita ambil satu tangan, itu kemudian sebagian masuk mulut, sebagian masuk hidung. Erung kulino iso preng di di hidung. Dan itu ternyata luar biasa. Bahkan kemarin corona sing ahli virus itu sing dibersihkan kan hidung juga dengan air garam atau apa ya. Nah, kita itu setiap saat selalu membersihkan sebenarnya. Kalau mau menghirup itu ahli virus lenemoke sekarang jeung Nabi itu sudah mempraktekkan itu karena ini sifatnya kan wahyu. Allah yang pirsa, Allah yang maha tahu dengan kondisi. Kemudian tahlilul lihyah, yang punya jenggot di sela-sela. Ini sunnah juga. Kemudian ghuslu salatan. Mengusap, membasuh atau mengusap itu 3 kali. Itu sunnah. Jadi wajibnya itu 1 kali. Anna fardul wudu'i marrotan. Bahasanya fardunya wudu itu sekali. Sunnah 2 kali, lebih sunnah adalah 3 kali, kalau 4 kali makruh. Karena berlebih-lebihan di dalam menggunakan air.
Kemudian mengusap udunai, kupingnya. Itu juga disunahkan. Tahlilul asabi fil yati. Nah, ini sela-sela tadi di kaki, di tangan itu di sela-sela. Dan ini sebenarnya ya untuk mengamankan agar semua anggota tubuh kita itu basah. Semua anggota tubuh kita itu basah. Kemudian itolatul hurrah yang tadi saya sampaikan, memperpanjang hurrah itu juga sunah. Nek jane kok tekan mata kaki, ning diunggahke sampai ke betis kena, sampai ke lutut kena itu enggak apa-apa. Lengan tidak hanya sampai sini, sampai sikut, tapi sampai ke pangkal lengan. Itu dipersilahkan. Sudah 1/4 jam kita wis. Untuk malam ini nanti malam ini kita cukupkan dengan 1/4 jam ngaji kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan di setelah Lebaran. Insya Allah nanti kita tetap diberi istiqomah, diberi umur panjang sehingga kita semuanya dapat memperbanyak bekal kita untuk sowan pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sebelum kita bersama-sama nanti menikmati bersyukur atas karunia Allah ini, kita berdoa bersama semoga Allah menurunkan barokah kepada majelis kita, memberikan barokah kepada kita masing-masing, keluarga kita di rumah, semuanya mendapatkan rezeki yang lancar, barokah, dan mendapatkan kebahagiaan kita yang akhirnya nanti akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin. Antarzuqona al-wasi'ah wa antarzuqonal amanah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.